Welcome to Comcast. Together we speak, together we learn. Halo Sobat Comcast, selamat datang di podcast Suara Inspirasi. Ngobrol santai penuh motivasi. Bareng aku Winda yang bakal temenin kalian di episode kali ini nih. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Dia adalah mahasiswa ilmu komunikasi yang gak cuma aktif di kampus, tapi juga punya prestasi yang bisa bikin kita semua kagum. Yuk, kita sambut Ifra. Halo Sobat Comcast, aku Ifra Imaniar Marasabesi. Yap, seperti yang udah dibilang sama Winda, aku mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2022 dan sekarang lagi di semester 5. Oke, seneng banget nih bisa ngobrol bareng kamu Ifra ya. First thing first, gimana kabarmu sekarang? Overall aku baik sejauh ini. Oke, aku nanya kabar karena kita tahu nih kelas A apalagi semester 5 kan ya jadwalnya padat lah ya. Apalagi kamu kan yang punya banyak prestasi dan kegiatan kampus. Oke, boleh dong ceritain kayak apa sih keseharian kamu ke Sobat Comcast di luar yang lagi dengerin? Oke, keseharian aku sebenarnya seru, have fun juga aku ngejalaninnya. Cuman emang lagi agak hektik karena kan pasti Winda juga tahu lah sebagai semester 5 project kelasnya yang banyak banget, terus turun lapangannya juga banyak, harus buat ini itu. Tapi sejauh ini aku ngejalaninnya oke. Terus di semester 5 ini aku dapat banyak pengalaman dari mata-mata kuliah, dari project mata kuliah, dimana soft skill sama hard skill aku terlatih sih sejauh ini berkat tugas-tugas dari semester 5 ini. Oke, next mungkin kita penasaran nih gimana sih atau apa aja sih kegiatan yang sekarang lagi dijalani atau yang lagi rutin dilakukan lah, karena Ifra kan mungkin banyak tugas juga, tapi selain itu kan di luar kampus juga ada kegiatan. Nah, itu apa aja sih? Sekarang alhamdulillahnya aku lolos jadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan kalau misalnya jadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu otomatis masuk ke Genbi, Generasi Baru Indonesia. Nah, Genbi itu merupakan wadah komunitas yang di bawah naungan BI kepada para penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, kesibukan aku paling cuman di Genbi aja sih, karena Genbi juga prokernya juga agak lumayan padat ya. Dan kebetulan juga aku di Genbi masuk di divisi Kominfo. Nah, ini serunya sih karena selain aku belajar di ilmu komunikasi, cara-caranya teknik dalam videografi, fotografi, kan pasti Winda dapat juga kan mata kuliah itu. Nah, itu aku aplikasikan ke divisi Kominfo yang ada di Genbi gitu. Jadi balance lah antara antara pengetahuan yang aku dapat sama praktek yang aku jalankan di Genbi. Seru sih. Oke, oh my god, itu sangat memotivasi juga, menginspirasi juga ya sobat-sobat Comcast di luar sana. Shout out juga buat teman-teman Genbi di luar sana. Semoga tetap semangat menjalani proker-prokernya. Oke, mungkin kita mau tanya juga nih soal prestasi. Apa sih yang menurut Ifra tuh prestasi sejauh ini yang menurut Ifra paling membanggakan atau paling memuaskan? Kalau ngomongin soal prestasi, aku nggak tahu ya, mungkin dilihat orang itu memuaskan atau enggak, tapi jujur itu paling berkesan selama hidup aku itu ketika aku berhasil lolos pertukaran mahasiswa merdeka di UPN Veteran Jakarta. Di UPN Veteran Jakarta sendiri itu ya kita tahulah kalau misalnya pendidikan di Jawa, di daerah-daerah sana pasti lebih memadai daripada kondisi kita di Maluku sendiri. Jadi itu yang bikin aku belajar banyak, belajar kulturnya orang di sana seperti apa. Dan bukan hanya aku belajar kultur di Jakarta itu sendiri, tapi PMM itu bikin aku bisa kenal semua orang-orang yang ada di, bukan semua sih, teman-teman yang ada
teman-teman dari luar daerah, karena bukan hanya aku belajar tentang kulturnya orang Jakarta, aku bisa kenal orang-orang dari Medan, gimana sih bahasanya mereka sehari-hari di Medan itu kayak gimana. Ada dari Jambi teman-teman, dari Pontianak pun ada. Jadi serunya aku nggak belajar satu kultur aja, aku bisa kenal, aku bisa respect sama budayanya teman-teman aku PMN di sana. Terus juga dosennya, wah ini yang paling seru sih. Dosennya itu bikin, karena mungkin kebanyakan dosen muda semua di sana, jadi kita sebagai Gen Z itu ketika belajar itu lebih merasa santai, enjoy. Tapi semua apa yang dosen-dosen berikan informasinya, dosen-dosen semua yang dosen kasih tahu ilmu-ilmunya itu langsung masuk ke kita, karena mungkin pembawaannya kali ya yang beda. Jadi have fun, enjoy, itu sih. Oke, mungkin selain PMM nih, nah kemarin kan kita denger Ifra sama kawan-kawan lagi punya prestasi baru nih yang mengharumkan nama kampus kita. Oh my god, aku juga bangga banget sih. Nah, kalau nggak salah itu kompetisi jurnalis ya. Boleh diceritain nggak sih gimana tahap-tahapannya sampai bisa bawa pulang juara buat kampus kita? Oke, iya bener banget. Kemarin itu Ifra sama tim, jadi nama kita tuh tim Eastern, artinya Timur. Nah, waktu itu awalnya itu kenapa sampai kita bisa ikut WJC, Wildlife Journalism Competition, itu nama programnya. WJC itu diselenggarakan dari Unpad dengan beberapa kerjasama dengan Garda Animalia sama sponsoran lainnya. Nah, itu tahapan itu pertama awalnya WJC itu bikin sosialisasi di FISIP di kampus. Nah, waktu pas kita lihat pemaparan materinya tentang satwa liar, kita tertarik karena kayak pasti banyak di Maluku ini kan banyak endemik atau banyak hewan-hewan, satwa-satwa liar. Jadi tertarik aja, itu sebenarnya alasan awalnya. Nyoba-nyoba daftar, nyoba-nyoba bikin tim sama teman-teman. Akhirnya ada di tahap daftar, terus isi formulirnya. Habis itu cari tahu kita mau nyoba bahas tentang apa, penelitiannya tentang apa yang mau kita angkat. Nah, kebetulan kemarin itu aku ambil mata lomba dokumenter. Pasti kan kalau dokumenter kan berat banget kan yang disiapinnya, kayak belum visualnya itu mau ambil apa aja, footage-nya mau ambil apa aja, isunya, kasusnya itu urgent apa enggak di Kota Ambon. Nah, itu jadi menyiapkan itu selama dari bulan Juli. Jadi dari Juli itu mereka datang ke roadshow Konpat itu sekitar bulan Maret atau April gitu. Juli kita langsung eksekusi. Juli langsung menentukan apa yang mau kita angkat dalam dokumenter kita. Terus kita turun ke BKSDA, Pusat Konservasi Satwa Liar. Ya udah, kita cari tahu apa sih di pusat konservasi ini, apa sih yang urgent banget gitu. Ketemulah penyelundupan satwa liar. Nah, kita ambil objeknya itu burung kakatua. Prosesnya di situ kita wawancara, kita observasi sebelum bikin skrip dan lain-lain. Nah, kalau kita udah tahu isunya apa, baru kita lanjut bikin skripnya. Tentukan mau berapa durasi, footage-nya seperti apa aja yang mau kita ambil, di mana footage-nya mau kita ambil, wawancara siapa aja. Nah, itu secara terstruktur kita lakukan. Tapi fun fact-nya, di tengah perjalanan itu sebenarnya kita udah mau berhenti karena jangka waktu yang lama. Terus ditambah Agustus itu kan kita udah masuk semester 5 ya. Nah, Agustus itu udah mulai padat. Jadi kayak ya udahlah, fokus kuliah. Jadi ya udah, kita melupakan WJC yang udah kita persiapin tadi. Sampai H-3 penutupan H-5 sampai H-5 pendaftaran, penutupan pengumpulan karya sampai H-5 pengumpulan karya itu baru didesak sama Kaprodi sendiri buat nuntasin apa yang udah kita mulai gitu. Kayak jangan setengah-setengah dong.
lanjutin dong. Udah sampai tahap wawancara, udah sampai tahap observasi, udah nentuin narasumbernya konsepnya kayak gimana. Akhirnya ya udah, dengan 5 hari itu, dengan 3 hari sih hitungannya, 3 hari itu kita satu malam ngerjain skrip yang sempat ngestak. Satu malam kita ngerjain skrip yang sempat ngestak. Wawancara, udah footage-nya kita ambil pakai yang udah ada di para kameramen, di tim itu. Terus selama 3 hari itu kita nggak tidur di studio ini juga ngerjain dokumenternya. Itu benar-benar apa ya, mau bilang emang salah kita mungkin ya, karena tidak menyelesaikan apa yang udah kita mulai. Padahal awalnya power kita tuh udah dapet nih, ayo dong ikut lomba, ayo dong pengalaman nih, wah kalau lolos ke Unpad nih buat awardingnya, kayak udah semangat. Tapi nge-stuck, akhirnya harus balik lagi, powernya harus keisi lagi, tapi udah nggak sama kayak yang di awal karena udah mepet banget dan lain-lain. Akhirnya kerja seadanya, itu jujur banget kita kerja seadanya banget, ambil footage yang udah ada, terus kembangin narasi yang sesuai dengan footage. Akhirnya tanpa disadari, nggak expect banget ini, tiba-tiba waktu pas lihat pengumumannya kita lolos top 3 finalis. Dan ikutin prosedurnya buat briefing, buat briefing buat keberangkatan. Ya udah, akhirnya dalam 7 orang, kita 7 orang satu tim, tapi yang bisa berangkat cuman 3 orang perwakilan. Itu aku, Nurul sama Fardan. Kita berangkat, itu harus presentasi karyanya juga depan juri. Terus jurinya juga orang-orang jurnalis yang udah berkecimpung lama. Jadi benar-benar hal-hal kecil dalam dokumenter itu dipertanyakan. Itu yang bikin kita ini kerjanya mendadak, tapi harus kita pertanggungjawabkan gitu loh. Ya udah, akhirnya waktu pas presentasi, karena menurut aku ini pengalaman pertama aku untuk bikin dokumenter, dibantu teman-teman, terus bisa sampai di finalis di Unpad. Itu menurut aku luar biasa sih. Itu tegang iya, terus kayak wah ini gimana nih, banyak pengalaman iya, karena memang jujur waktu pas di proses penilaian dari juri juga banyak masukan yang diberikan. Itu ngebuat aku bikin aku bisa ambil pengalaman lagi. Jadi kalau misalnya mau buat dokumenter, aku udah tahu step by step yang sebenarnya itu kayak gimana, visualnya itu kayak gimana, audionya itu harus apa. Nah itu sih yang bikin aku bersyukur bisa sampai tahap top 3 finalis walaupun nggak expect awalnya. Berarti emang time management itu penting banget ya sobat-sobat Comcast, karena kesibukan kita, mau sebenarnya kita sesibuk apapun atau kita nggak sibuk pun, time management itu tetap harus diperhatiin sih, karena itu juga apa yang kita lakuin saat ini itu menentukan kita yang di masa depan. Oke, ngomong-ngomong soal masa depan nih, buat Ifra sendiri, apa sih rencana atau impian yang ingin dilakukan atau ingin dicapai ke depannya? Goals apa yang ingin dicapai gitu? Kita bagiin buat sobat-sobat Comcast, buat siapa tahu sobat-sobat Comcast juga jadi termotivasi dan bisa ikut mendoakan semoga goals Ifra tercapai. Oke, apa tuh? Kalau ngomongin goals ini sebenarnya masih huru-hara kehidupan semester 5 anak 21 tahun yang ya apa aja aku coba. Itu sebenarnya awalnya bukan awalnya sih, kayak aku seperti itu, kayak masih berhuru-hara cari tahu apa yang aku suka, cari pengalaman. Jadi kalau untuk goals yang spesifik itu belum ada, jujur Li, karena berkecimpung di ilmu komunikasi aja menurut aku itu seru banget. Bukan hanya kita nge-stuck di satu bidang, misalnya PR, tapi aku di ilmu komunikasi pun bisa dapat pengalaman, kayak misalnya bikin podcast kayak lagi Winda lakuin, itu kita udah pernah bikin juga podcast. Terus
talk show kayak kemarin anak Ilkom kelas A juga buat, itu kayak menurut aku seru. Jadi semua hal itu kalau bisa kita coba kenapa enggak. Jadi emang jujur belum ada yang aku spesifiknya pengen jadi apa itu belum tahu, karena have fun itu untuk mencoba sesuatu. Tapi ada satu hal yang teman-teman aku tahu, ini yang pengen aku pengenin tuh mungkin launching buku puisi sih. Sebenarnya sangat suka untuk menulis puisi. Aku juga ada Instagram, boleh promosi kah? Promosi. Aku nulis di Instagram, Instagram pribadi, bukan pribadi, Instagram dengan nama pena aku, jejak.intuisi. Mungkin teman-teman bisa lihat, itu ada hasil foto sama hasil tulisan aku yang gak seberapa, tapi karena aku suka, jadi ada yang aku publish buat mungkin teman-teman yang relate sama tulisan aku bisa berkunjung di situ. Itu aja sih mungkin untuk sementara ini. Aku ingin menjadi penulis, kayak mau launching buku. Untuk sementara ini yang paling aku pengenin itu. Tapi untuk spesifik tahunnya belum tahu, belum terinci kalau soal itu. Wow, mau launching buku nih. Ditunggu ya Ifra launching bukunya. Semoga one day bisa jadi penulis terkenal di Indonesia ya. Bawa nama kita juga dari ilmu komunikasi kan. Nah, sobat-sobat Comcast yang mungkin suka puisi nih, bisa cek ke Instagram Ifra ya, di jejak intuisi, jejak.intuisi ya. Oke, next kita ke kesan pesan nih buat sobat Comcast ya, dan teman-teman mahasiswa yang mungkin lagi sama-sama berjuang lah ya kita di perkuliahan ini, yang mungkin lagi bisa dibilang desperate atau kurang semangat menjalani perkuliahannya. Ada motivasi atau kata-kata semangat gitu, atau mungkin ya kesan pesan lah buat sobat Comcast di luar sana, biar mereka tuh jadi lebih energik lagi buat ngerjain tugas-tugas dan menjalani hari-harinya. Oke, mungkin kesan pesan buat sobat Comcast, gimana ya, hidup itu kan gak selalu berjalan lurus. Ada sesuatu hal yang gak bisa kita handle, itu di luar kendali kita. Jadi untuk ngelewatin itu semua mungkin bisa pertama, kalau menurut aku tuh, kalau punya tempat pulang, entah itu di teman dekat atau sahabat, pacar, nah itu mungkin bisa digunakan untuk sharing apa yang berat sih hari ini, apa sih struggle-nya, kenapa. Karena kan kalau untuk menceritakan sesuatu yang agak nggak enak itu mungkin bagi beberapa orang lebih lega. Terus cari hobi, teman-teman hobinya apa sih buat ngehilangin apa ya, buat ngurangin struggle-nya, buat ngeluapin struggle-nya teman-teman semua. Mungkin dengan traveling, mungkin dengan baca buku, mungkin dengan pergi ke coffee shop, itu bikin teman-teman senang. Nah, kenapa enggak gitu. Jadi kalau satu hari itu bikin teman-teman capek, struggle, coba aja laluin itu dengan sesuatu yang teman-teman suka. Mungkin itu aja sih, karena itu yang sering aku laluin. Cari tempat yang bikin teman-teman nyaman buat cerita keluh kesah, karena circle pertemanan itu juga penting gak sih? Kayak bikin energi kita tuh ketransfer. Kalau kita lagi kesel cerita sama orang, itu kan pasti disemangatin, disupport. Jadi ada support system lah. Itu sih. Tuh sobat-sobat Comcast, berarti cerita tuh penting ya. Jangan dipendam terus tuh sobat-sobat Comcast. Terus juga jangan salah pasangan, tapi jangan salah pergaulan juga. Harus benar-benar pilih circle dan teman-teman yang mendukung, yang sama-sama ingin maju gitu lah. Oke, keren banget nih, dari tadi kita dengerin cerita dari Ifra ini nih. Keren banget ya sobat-sobat Comcast, mindset dan pencapaiannya. Semoga jadi motivasi buat kita semua yang lagi struggle dan berjuang juga sama-sama di dunia perkuliahan ini ya. Inspiratif banget kan teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil hal positif dari apa yang sudah Ifra lalui dan teman-teman Ifra juga.
Oke. Ya, makasih Ifra udah luangin waktu buat berbagi cerita di Suara Inspirasi. Semoga bukan semoga sih, pasti teman-teman sobat Comcast pasti terinspirasi nih ya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali ya Winda. Aku berharap teman-teman bukan hanya sampai di titik seperti aku, tapi bisa lebih baik lagi. Semangat sobat Comcast. Oke teman-teman, itu tadi obrolan seru kita bersama Ifra, mahasiswa ilmu komunikasi yang luar biasa banget, inspiratif banget. Semoga cerita ini bisa jadi motivasi buat kita semua yang lagi berjuang meraih impian dan cita-cita kita. Jangan lupa share podcast ini kalau kalian merasa obrolan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.